Halo anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan saya, dengan Bapak Toto. Kita lanjutkan pembelajaran kita di part 3 ini, ya, bagian ketiga, lanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang perkecambahan. Untuk bab pertama ini pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dan kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Oke, lanjut. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan atau tanaman ya. Di sini ada dua, ada faktor dalam dan faktor luar. Kalau faktor dalam itu adalah faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri, ya. Sedangkan kalau faktor luar itu lebih ke arah luar, lingkungan luar dari tumbuhan. Untuk faktor dalam ada dua. Yang pertama gen, ya, atau pewarisan sifat dari gen-gennya. Ya, jadi materi genetiknya dari si tumbuhan itu sendiri yang mempengaruhi dia bertumbuh dan berkembang. Dan juga dari hormon. Di sini ada beberapa jenis hormon yang turut berperan juga dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Hormonnya antara lain ada auksin, ada sitokinin dan giberelin. Kemudian ada beberapa, ada kalin ya. Ada antokalin, ada filokalin, ada kaulokalin, ada rizokalin. Kemudian ada asam absisat, ada gas etilen. Kemudian ada asam traumalin, ya, dan lain sebagainya beserta dengan turunannya. Kemudian untuk faktor luar ini terdiri dari makanan atau nutrisi ya. Nutrisi ada makronutrien, ada mikronutrien. Ya, kalau makronutrien itu lebih ke seperti nitrogen, fosfor, ya, sulfur, oksigen, karbon, ya, itu yang makro. Sedangkan kalau yang mikronutrien itu seperti mangan, ya, kemudian molibdenum, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada air, ada suhu, kelembaban, dan juga cahaya. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama dari segi nutrisi, jadi faktor luar yang mempengaruhi tumbuhan, nutrisi atau makanan ya. Jadi kalau kita bandingkan antara tanaman kontrol dengan larutan yang kandungan mineralnya lengkap ya, dengan tanaman yang larutan kandungannya tidak mengandung kalium. Jadi ada kekurangan nutrisi di dalam mediumnya ya. Di sini yang sebelah kiri kita lihat dari segi penampakan dia terlihat lebih tinggi, kemudian lebih banyak daunnya lebar-lebar ya, warnanya lebih hijau, lebih segar. Kemudian punya akar yang banyak di sini ya. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ini daunnya kurang banyak ya, sedikit. Daunnya sedikit, kecil-kecil ya. Kemudian akarnya tidak sebanyak yang di sebelah kiri. Jadi jelas karena makanan atau karena nutrisi turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari si tumbuhan itu sendiri ya. Berikutnya faktor luar cahaya. Ini kalau kita lihat di sini. Jadi di sini ada tumbuhan hari pendek dan tumbuhan hari panjang. Kalau kita lihat yang di sebelah sini ya, ada tanaman hari panjang, dia akan berbunga ketika siang itu lebih panjang. Jadi ini siang ya. Siangnya lebih panjang dibandingkan dengan malam hari. Jadi malam hari lebih pendek. Ini tanamannya akan berbunga. Sedangkan tanaman hari pendek itu dia tidak berbunga. Ya. Kalau kita lihat di bawahnya, kalau seandainya malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek, tanaman hari panjang dia tidak berbunga. Sedangkan tanaman hari pendek dia berbunga. Ya. Jadi dia butuh malam yang panjang untuk bisa berbunga untuk tanaman hari pendek. Tapi kalau tanaman hari panjang, dia butuh siang yang lebih panjang untuk bisa berbunga. Ya.
Kemudian, nah kalau ini ada jeda nih. Ini ada jeda, jadi ada malam ya. Malam kemudian ada jeda siang, kemudian malam lagi, kemudian baru siang. Nah, di sini untuk pengaruhnya terhadap tanaman hari panjang itu dia bisa berbunga. Tetapi kalau untuk tanaman hari pendek dia tetap tidak berbunga. Jadi cahaya ya turut mempengaruhi dari pertumbuhan tanamannya dan juga tergantung dari jenis tanamannya sendiri ya. Jadi ada tanaman yang butuh siang yang panjang, ada tanaman yang butuh malam yang panjang, siangnya pendek seperti itu. Nah, untuk cahaya sendiri ini juga berpengaruh terhadap faktor dalam pastinya ya. Ini seperti hormon-hormon, terutama hormon auksin. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, pengaruh faktor dalam terhadap tumbuhan. Ini pengaruh auksin terhadap pembentukan akar pada stek. Jadi kalau tanaman kita stek, kemudian batang hasil stekannya itu kita lumuri dengan auksin, itu akan tumbuh akar di bagian bawah hasil potongannya. Jadi auksin juga turut berperan dalam merangsang pembentukan akar, ya, pembelahan sel-sel untuk membentuk akar pada bagian stek dari tanaman. Nah, auksin ini sendiri juga dia lebih mudah rusak oleh paparan sinar cahaya matahari. Jadi kalau auksin ini kena matahari, dia akan rusak. Umumnya auksin banyak disintesis, banyak dibuat di ujung-ujung tanaman. Ya, jadi kalau si auksin ini terkena sinar matahari, dia akan rusak. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melakukan percobaan nih antara tanaman ya yang ditaruh di tempat terang dan juga diletakkan di tempat gelap. Tanaman yang diletakkan yang di tempat gelap pasti dia akan tumbuh lebih panjang dibandingkan tanaman di tempat terang. Kenapa? Karena tanaman yang tumbuh di tempat gelap itu auksinnya tidak rusak, ya. Dia akan tumbuh terus ya karena auksinnya banyak, tidak rusak ya. Jadi dia akan tumbuh memanjang. Ya, sedangkan kalau yang tanaman yang tumbuh di tempat terang karena auksinnya rusak, dia tumbuhannya tidak terlalu panjang. Ya, batangnya tidak panjang, hanya pendek ya dibandingkan dengan tanaman yang di tempat gelap. Namun, kelemahannya untuk tanaman yang di tempat gelap karena dia auksinnya banyak ya, kemudian dia bisa tumbuh panjang batangnya, tapi dia punya kelemahan, dia akan mengalami etiolasi. Jadi etiolasi ini adalah kondisi di mana tanaman itu mengalami suatu kondisi lemah. Jadi karena dia kekurangan cahaya, ya, jadi fungsi-fungsi selnya tidak terbentuk dengan baik, ya, tidak terfungsional dengan baik, tidak berkembang dengan baik karena kekurangan cahaya yang akibatnya walaupun batangnya panjang tapi dia punya penampakan yang lemah, yang lunglai ya, yang mudah goyah, batangnya kurus ya, tinggi tapi batangnya kurus, ya, kecil gitu ya. Kemudian dari warna daunnya pucat, kuning pucat ya, tidak hijau karena klorofilnya tidak timbul atau tidak aktif dan juga tidak berkembang dengan baik ya, sehingga lama kelamaan si tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap ini ya karena dia mengalami etiolasi ya dengan tinggi batangnya panjang tapi dia kecil lemah ya, kemudian pucat warnanya, klorofilnya juga nggak berkembang dengan baik, dia lama-kelamaan akan mati. Sedangkan kalau yang tumbuhan yang berada di tempat yang terang, walaupun batangnya pendek, tapi dia punya batang yang kokoh, yang tebal, kokoh, kemudian warnanya hijau karena klorofilnya berkembang dengan baik ya, dan dia bisa berfotosintesis. Oleh karena itu dia akan survive di luar ya dengan penerangan yang cukup, dengan penerangan dari sinar matahari tentunya. Ya, kalau kita lihat di sini mengenai auksin, ada percobaan dari Wen ya yang membuktikan bahwa auksin terakumulasi di sisi batang yang tidak kena cahaya.
Jadi si Wen ini ya, si Wen dia mencoba memotong ujung tunas ya dari tanaman yang mengandung auksin ya. Jadi ujung tanaman atau tunas ini itu dipotong sama si Wen. Kemudian ujung tunas ini kan dia menghasilkan auksin kan. Nah, hasil potongannya itu, ujung potongannya mengandung auksin, diletakkan di gelatin atau di agar-agar ya. Ujung tanaman diletakkan di atas gelatin, kemudian auksin meresap ke dalam potongan gelatin. Jadi turun ke bawah tuh, diserap sama gelatinnya. Jadi dia meresap ke dalam gelatin. Ya, jadi auksinnya kemudian potongan gelatin ini yang sudah menyerap auksin diletakkan di ujung koleoptil, di ujung tunas yang tadi dipotong. Ya, ditaruhnya di pinggir sebelah kiri. Nah, setelah beberapa waktu ya, potongan gelatin yang mengandung auksin ini mengakibatkan batang membengkok. Ya. Jadi karena si gelatin ini dia punya auksin dan auksinnya itu diserap kembali oleh si potongan koleoptil tadi ya, yang ujung tunas yang telah terpotong, dan dia jadi ada akumulasi, ada penambahan auksin di sebelah kiri dari si koleoptil dari tunas yang terpotong ini, sehingga si batang ini seolah-olah membengkok ya, membengkok ke arah kanan ya, karena ada penambahan auksin di sini. Dan juga kalau seandainya kita kasih paparan sinar matahari di sebelah kanan ya, di sebelah sini ya. Nah, itu kan karena si auksin gampang rusak ya kena sinar paparan matahari. Jadi bagian batang, sisi batang yang terkena matahari itu akan rusak. Sedangkan bagian sisi batang yang tidak terkena matahari itu tidak akan rusak. Dia akan terus tumbuh, akan terus beraktivitas. Ya, akan terus membelah ya. Sel-selnya yang mengandung auksin. Sehingga seolah-olah si batang ini membengkok ya. Si batang ini membengkok ke arah sinar matahari, padahal enggak ya. Padahal bukannya dia bengkok ke arah sinar matahari, tapi karena aktivitas auksinnya rusak yang ada di sebelah paparan sisi batang yang terkena paparan sinar matahari. Jadi yang di sebelah sini dia mati auksinnya, sedangkan yang di sebelah sini auksinnya hidup. Ya, auksinnya hidup yang di sebelah sini. Jadi dia akan terus membelah sesuai dengan peran dari auksin, kan pembelahan sel ya perannya. Jadi dia seakan-akan membelok tanaman itu ya. Kalau kita lihat tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita itu seakan-akan dia seperti membelok ya, karena ada sinar paparan matahari. Sinar matahari ini dia merusak kandungan auksin pada sisi batang yang terkena matahari. Sedangkan yang tidak terkena matahari, auksinnya akan tetap aktif dan mengakibatkan si sisi batang yang banyak auksinnya itu akan membelah terus sel-selnya. Sedangkan yang auksin yang rusak, sel-selnya tidak membelah, berhenti di situ. Sehingga seolah-olah dia membelok, gitu ya. Itu peran dari auksin. Lanjut, di sini ada, nah di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini ada percobaan, ini percobaan kultur jaringan tanaman. Di sini ini agar-agar ya, ini agar-agar, kemudian ini ada kalus. Nah, si kalus ini adalah jaringan parenkim yang ditumbuhkan di kultur jaringan tanaman. Kalau IAA dan kinetin, IAA itu auksin ya, jenis turunan dari auksin, sedangkan kinetin itu jenis turunan dari sitokinin ya, salah satu hormon dari tumbuhan juga. Kalau IAA itu kandungan konsentrasinya tinggi, sedangkan kinetin kandungan konsentrasinya rendah, dia akan menghasilkan akar. Sedangkan kalau si IAA itu kandungannya rendah, sedangkan kinetin kandungannya tinggi, dia akan menjadi daun, menjadi tunas dan akan menjadi daun. Sedangkan kalau sama-sama nih jumlah konsentrasinya, IAA sedang, kinetin sedang, dia akan menjadi kalus, gitu ya. Sini.
Jadi ini pengaruh hormon pada kultur jaringan tanaman. Nah, di sini kita juga lihat ada lapisan absisi. Lapisan absisi pada daun yang tua. Ini karena pengaruh dari hormon asam absisat ya. Asam absisat itu dia punya kemampuan untuk menggugurkan daun yang sudah tua. Jadi fungsinya untuk pertahanan diri ketika kondisi lingkungan dalam kondisi yang buruk yang mengancam pertahanan hidup dari si tumbuhan, maka si asam absisat ini akan berperan. Jadi dia akan memutuskan daun-daun, menggugurkan daun-daun tanaman itu yang fungsinya untuk mengurangi penguapan pada tanaman tersebut, sehingga menyelamatkan tumbuhan itu dari kekeringan. Itu pengaruh faktor ini faktor luar ya, faktor dalam ya, faktor dalam. Oke, kemudian ada efek hormon giberelin. Hormon giberelin ini dia punya efek untuk membuat tanaman menjadi tambah tinggi dan tambah besar. Ya, di sini kalau kita lihat di sini ada tinggi setelah tumbuh ya, tinggi tanamannya. Kemudian di bawahnya ini ada konsentrasi giberelinnya. Ini kalau kita lihat dari 0,01 konsentrasinya miligram per mililiter. Ini ketika ditambahkan secara terus-menerus sampai 10 mg per mililiter, maka tanaman yang diberi giberelin ini akan menjadi tambah besar. Ya. Jadi efek dari giberelin adalah untuk membesarkan tanaman menjadi tambah besar, ya, tambah seperti raksasa ya, istilahnya seperti itu. Kemudian kalau yang ini giberelin dengan konsentrasi yang ini sedang ya, konsentrasi yang sedang. Ya, dia bisa bertambah tinggi, juga ada tumbuh bunga di situ. Ya, ini beberapa jenis-jenis hormon tumbuhan dan pengaruhnya. Ada auksin ya. Ini turunannya ada banyak sebenarnya. Auksin ada IAA, ada IBA ya. Ada banyak sekali. Ini pengaruhnya mendorong pemanjangan batang, pertumbuhan akar dan buah, diferensiasi sel dan percabangan, dan fototropisme. Ya, fototropisme itu adalah pertumbuhan yang mengarah ke cahaya, seakan-akan mengarah ke cahaya. Kemudian tempat produksinya di embrio biji ada, ya. Kemudian di meristem batang dan daun-daunan. Kemudian ada sitokinin, ini misalnya zeatin, kinetin, ya. Mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan dan pertumbuhan sel dan perkecambahan. Ini disintesis ada di akar ya, kemudian diangkut ke organ lain. Giberelin misalnya GA3 ini mendorong perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, pembungaan dan perkembangan buah. Ini diproduksinya dalam meristem batang, meristem akar dan juga daun. Ya, berikutnya asam absisat. Untuk asam absisat ini pengaruhnya menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, menunda pertumbuhan atau dormansi. Jadi hormon asam absisat ini berperan ketika kondisi lingkungan yang berada di sekitar tumbuhan itu buruk ya, atau tidak menguntungkan bagi pertumbuhan suatu tumbuhan. Tempat produksinya disintesis di daun, batang, buah, dan biji. Kemudian ada hormon gas etilen, mempunyai pengaruh mendorong pemasakan buah, menyebabkan batang tumbuh menjadi tebal ya. Jadi umumnya para pedagang-pedagang buah ya, ini menggunakan gas etilen dari bahan karbit ya. Jadi nanti gas etilen ini yang berasal dari karbit digunakan untuk pemasakan buah ya. Jadi buahnya lebih cepat matang ya. Kemudian diproduksinya di jaringan buah masak, di ruas batang dan di daun muda. Di samping beberapa hormon yang sudah ditampilkan ini, masih ada beberapa hormon lain seperti hormon asam traumalin. Jadi kalau hormon asam traumalin ini adalah hormon yang berfungsi untuk membantu dalam proses penyembuhan luka pada tanaman. Jadi kalau di hewan ya atau di manusia ketika kita luka itu akan dibantu oleh trombosit untuk menutupi lukanya. Nah, kalau di tumbuhan itu ada bantuan dari hormon asam traumalin untuk menyembuhkan luka pada tanaman atau tumbuhan ya.
Jadi asam traumalin ini disebut juga sebagai hormon luka, ya, asam traumalin. Kemudian ada hormon kalin. Nah, kalin ini ada beberapa macam ya. Kalin itu punya fungsi untuk pembentukan organ. Jadi ada beberapa macam seperti kaulokalin, ini untuk pembentukan batang ya, organ batang. Ada antokalin untuk pembentukan bunga. Ada rijokalin untuk pembentukan akar ya. Kemudian ada filokalin untuk pembentukan daun. Ya, jadi itu beberapa jenis hormon-hormon tumbuhan atau zat pengatur tumbuhan dan pengaruhnya terhadap tumbuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.